Kan udah saya sebutkan, berat kaki saya. Oh gitu, baik-baik. Untuk melangkahkan kaki ke Sumatera Barat seumur hidup. Sedih juga kita dengarnya. Maka saya selaku Sekretaris MUI Kota Payakumbuh, beliau selaku Sekretaris MUI Payakumbuh, teman-teman, ingin menjelaskan kepada kita bahwa Assalamualaikum teman-teman. Kita masih membahas tentang Ustadz Abdul Somad ya, yang ditolak di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hal ini masih cukup ramai diperbincangkan di media sosial, di beberapa platform ya, bahkan berita ini cukup ramai dan banyak warganet ya, ini memberikan reaksi, serta komentar terhadap permasalahan ini. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kabar ya, tentang adanya narasi-narasi yang beredar dan viral di media sosial, terkait bahwa UAS atau Ustadz Abdul Somad ini, itu sudah tidak mau lagi menginjakkan kakinya di Sumatera Barat. Apakah hal ini benar atau tidak? Dan apakah ini berkaitan dengan penolakan MUI terhadap tablik akbar yang diadakan oleh panitianya Ustadz Abdul Somad? Ya mungkin video ini baik untuk kita simak. Tidak habis-habisnya nanti. Tapi kalau masalah sikap gini Was bilang ya. Saya datang ke bumi ini disiarkan live teman-teman ya di Padang TV. Minangkabau itu saya merasa nyaman. Karena setiap saya datang, saya diterima dengan tari pencak silat. Dan setiap saya melihat tari pencak silat itu saya nintikan air mata. Karena saya mengingat tari pesambahan. Dia Zulfeni berbeda, Wimra. tari pesamaan dengan pencak silat. Jadi saya mengingat nenek moyang saya dulu itu Syekh Abdul Rahman yang dari Pagaruyang. Bagaimana perjuangannya, bagaimana tradisi, bagaimana. Sehingga itu tuh membekas di hati. Dan UAS yang paling dia ingat tuh kata sambutan dari Bapak Indra Catri. Karena beliau ini teman-teman mewakili tim ya, tim dari Ustadz Abdul Somad. Ya. Makanya beliau di sini hadir untuk menjelaskan. Pak Indra Catri adalah sebagai bupati yang kali pertama ngundang UAS. Dia bilang begini, Ustadz Abdul Somad itu bukan tamu undangan, tapi ombak nan suri kadare. Pulang ke kampung halaman. Itu kata Indra Catri. Jadi sekarang tuh saya sudah jelaskan bahwa tadi jadwal UAS tuh 1 kali cuma 1 tahun. Kebetulan sekarang pas pilkada. Saya setuju nih pendapat. Walaupun ada yang enggak setuju, saya enggak ada masalah. Yang jadi masalah sama saya gini, kenapa ini enggak keluar setiap tahun? Rakorda ini. Dan bertepatan dengan pilkada teman-teman ya. khusus menyikapi pilkada ya. Rakordanya itu, rakorda tentang pilkada. Jadi karena adanya perilaku menolak ulama luar yang seperti sudah dibahas dari 2019-2020 dialamatkan ke UAS. Jadi membuat UAS ini seperti yang disampaikan Datuk Monti. Berat bagi saya untuk menginjakkan kaki lagi ke Minangkabau katanya. Wah itu. Dan itu berlaku seumur hidup saya katanya. Karena kan statusnya diserang nih. Saya nggak mau nyerang balik. Saya diminta untuk tidak hadir. Saya diminta untuk tidak perlu konferensi pers. Saya diminta diam saja. Tapi yang korban adalah yang pengundang kan. Mereka kita malahan dengan Pemko Padang dengan Palestina. Jadi itulah sikap UAS. Itu sikapnya. Dan itu bisa sikapnya jadi UAS seperti yang disebutkan oleh Datuk Monti tadi. Karena literasi UAS itu Minangkabau. Di mana di TV One, di mana dia sampaikan. Maka sampai sekarang bantu saya menjelaskan sampai saya tahu sisilah saya dari Minangkabau. Karena mentok di sisilah keturunan ke-7. Iya. Iya, Masya Allah. Itu membuktikan beliau Minangkabau. Ceramah dia pakai bahasa apa? Di Jakarta dengan orang Minang, apa kurang Minangnya kita? Malah sampai dikasih gelar datuk. Pak Garuyong kalau jumpa kami ngasih gelar datuk. Tiba-tiba ditolak. Tiba-tiba ditolak ya teman-teman ya. Alasan begana begini dan alasan tersebut dihukum belum terjadi gitu ya. Itu tanggal 4 ini tetap datang. Satu ini tetap datang UAS ke Sumbar dari tanggal 1 sampai 4. Kan udah saya sebutkan. Berat kaki saya. Oh gitu, baik-baik. Untuk melangkahkan kaki ke Sumatera Barat seumur hidup. Sedih juga kita dengarnya. Sedih juga kita mendengar ya. Kalau seandainya betul-betul perkataan dari Ustadz Abdul Somad itu ia buktikan secara nyata bahwa tidak ingin lagi datang ke tanah Minangkabau teman-teman. Bukan bahas per tahun pilkada. Seumur hidup. Seumur hidup.
Itu closing statement Baik, saya. baik, baik. Nah teman-teman, sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Yakumbu, ya, bahwa yang dikhawatirkan ini adalah adanya politik praktis yang disampaikan ya mungkin di beberapa mimbar ketika UAS ini berdakwah. Ya, itu saja yang sebetulnya dikhawatirkan pada intinya. Bahwa UAS, ya Ustadz Abdul Somad ini tidak dilarang mutlak untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, karena kita tahu bagaimana Sumatera Barat ini pun yang menghargai dan mencintai Ustadz Abdul Somad. Ya, hanya kemudian berita ini viral, lalu kemudian ada juga beberapa narasi yang digoreng menjadi sesuatu yang berlebihan. Ya, seakan-akan Ustadz Abdul Somad ini tidak mau lagi datang ke Sumatera Barat seperti itu. Ya, mengenai bahwa UAS dalam berdakwah di Sumatera Barat ya atau Payakumbuh itu masih ada kesempatan. Atau bahkan masih bisa juga berdakwah di Payakumbuh. Dan mari coba kita simak video berikut ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasalli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya Hanan dari Sekretaris MUI Kota Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang isu yang beredar di media sosial bahwa MUI Kota Payakumbuh menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad. Bahkan ada yang sampai mengatakan menjegal Ustadz Abdul Somad. Ada yang mengatakan membubarkan tabligh akhbar, menggiring massa untuk menentang ulama dan segala macamnya. Maka mengutip perkataan dari Ustadz kita Ustadz Abdul Somad bahwa teks tersebut tidak ada yang lebih memahami melainkan orang yang menuliskan atau mengucapkannya. Karena teks itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Maka saya selaku Sekretaris MUI Kota Payakumbuh, beliau selaku Sekretaris MUI Payakumbuh teman-teman, ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya bahasa menolak Ustadz Abdul Somad, menolak tabligh akhbar, menolak para ulama, menjegal dan segala macamnya itu tidak benar. Maka, tidak benar katanya teman-teman ya. Ini beliau klarifikasi di sini. Kita kembali pahami isi surat tersebut, bacalah dengan jernih, bacalah dengan seksama ya, karena di dalam surat tersebut di poin nomor 1-nya itu sudah dijelaskan di sana. Pada dasarnya MUI Kota Payakumbuh mendukung setiap kegiatan kajian dan majelis ilmu yang bertujuan memotivasi dan meningkatkan gairah keagamaan umat. Kalau MUI menjegal tabligh akhbar, menjegal Ustadz Abdul Somad, menghalangi dakwah beliau, berarti poin 1 ini tidak akan muncul. Bacalah surat ini sebagai satu kesatuan dari awal sampai di bawah sampai akhir. Nah, apa yang ditolak oleh MUI di sini dari surat tersebut adalah surat jawaban kepada orang yang meminta rekomendasi kegiatan kepada MUI. Ada panitia yang meminta rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin keramaian di kepolisian. Maka salah satunya disyaratkan oleh kepolisian adalah adanya rekomendasi dari MUI. Maka judulnya disebutkan di sini ya. Kita baca di sini ya, sehubungan dengan masuknya surat dari panitia penyelenggara tabligh akhbar Ustadz Abdul Somad nomor sekian perihal permohonan rekomendasi. Jadi di sini perihalnya permohonan rekomendasi. Maka jawaban di poin 4 itu adalah menolak memberikan rekomendasi. Maka jangan kita pelintir kemana-mana karena isu banyak sekali beredar dan jangan sampai kita berkomentar. Teman-teman ya, hanya menolak untuk rekomendasi. Sebelum kita bukan menolak secara mutlak teman-teman. Kami sebenarnya duduk persoalannya. Dan kenapa Majelis Ulama menolak memberikan rekomendasi? Nah, kenapa? Coba kita dengarkan teman-teman ya. Kenapa menolak untuk memberikan rekomendasi pihak MUI di sana teman-teman? Nih persoalannya di sini karena ada kajian dari Majelis Ulama bahwa situasi saat ini sedang tidak kondusif secara politik. Kita sedang dalam masa kampanye. Nah, kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz kita dalam posisi sedang mendukung salah satu paslon yang bertanding di kontestasi Pilkada Kota Payakumbuh. Maka atas pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia supaya ulama kita tidak terseret-seret, tidak masuk ke dalam kontroversi dan segala macamnya, untuk menjaga Ustadz kita, maka kita tidak memberikan rekomendasi kepada panitia penyelenggara tersebut. Nah, ini tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk menjaga para ulama kita. Dan kami sangat ta'zim, sangat hormat kepada Ustadz kita Ustadz Abdul Somad, dan kita tak pernah selama ini menolak tabligh akhbar beliau. Cuma sekarang masanya memang kota kami, Kota Payakumbuh sedang pada masa kampanye. Nah teman-teman, kita semua paham ya bagaimana hari ini keadaan kita ini terkadang mudah dipecah belah, mudah diadu domba antara Islam dengan Islam.
pergerakan dakwah di dalam Islam itu sendiri dengan salah satu gerakan yang masih juga di dalam Islam. Maka mengenai hal ini pentingnya untuk mendahulukan ukhuwah Islamiyah. Dan jangan sampai kita ini termakan oleh isu-isu yang tidak benar yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya sehingga kita tergiring terhadap isu tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat ya ataupun Payakumbuh adalah sesuatu yang bisa dikatakan benar teman-teman. Bahwa dakwah ini jangan sampai ada muatan yang lain-lain kecuali adalah murni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang berkaitan dengan politik ya mungkin ini kembali kepada dai-nya ya untuk bagaimana bisa bijak menyampaikan sesuatu terutama di atas mimbar. Ya kami tahu bahwa setiap kita warga negara Indonesia ini memiliki hak dalam menentukan pilihan politiknya atau bahkan mendukungnya. Itu semua merupakan hak setiap warga negara di negeri ini. Cuman ya maaf ya, ketika posisi kita sebagai seorang dai, ya maka sepatutnya hal-hal seperti ini berdakwah sambil kampanye hendaknya mungkin kita untuk hindarkan teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya di channel ini, saya pribadi ya ketika melihat perbuatan seorang dai, ya kemudian ia berkampanye di dalam ceramahnya, maka ya saya tidak sependapat, ya saya tidak setuju. Ya sebab kita tahu seharusnya seorang pendakwah itu hanya fokus menyebarkan ilmu agama saja. Ya apalagi kalau kita bercermin terhadap masalah yang telah lalu-lalu. Ya coba kita lihat, ada begitu banyak tokoh politik yang awalnya kita kenal ia baik. Ya bahkan seakan amanah di dalam pekerjaannya. Namun ternyata belakang hari ia terbukti korupsi. Ya coba misalkan ya seandainya ini ya, seandainya. Saya sebagai seorang pendakwah besar. Di dalam ceramah saya ini mengajak jamaah saya untuk memilih kepada salah satu paslon dalam pemilihan gubernur di suatu tempat misalkan. Artinya sudah jelas di sini saya ini berkampanye di dalam ceramah saya. Nah kemudian orang tersebut atau calon tersebut yang telah saya rekomendasikan kepada umat. Ya, ini di belakang hari korupsi. Ya. Coba gimana perasaan saya? Ya gimana malunya saya? Ya, seseorang yang saya rekomendasikan kepada umat, yang saya elu-elukan bahwa orang ini loh baik, orang ini loh salah satu ciri-ciri pemimpin yang baik dalam Islam. Nah, kemudian di belakang hari orang tersebut korupsi. Nah, apakah hal ini tidak membuat citra saya akan semakin buruk? Ya, dalam kutip citra sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang kutua. Ya, tentu akan semakin menurun, teman-teman. Ya, yang kedua adalah risikonya di akhirat kelak. Ya, kita merekomendasikan orang. Ya, padahal orang ini sebenarnya kita tidak kenal baik, tidak kenal dekat. Ya, calon pemimpin ini, tetapi kita rekomendasikan dengan seseorang. Ya, orang tersebut memilihnya. Nah, di belakang hari ternyata korupsi. Ya, maka jamaah atau umat ini akan, loh, ini kan saya pilih. Katanya ulama ini, katanya ustaz ini, orang ini baik, amanah. Ujung-ujungnya ternyata korupsi. Hal seperti ini yang menimbulkan kesan-kesan negatif yang harus kita hindari, teman-teman. Maka bagaimana kelak pertanggungjawaban saya ya di akhirat nanti? Ya asbab karena saya seseorang itu memilih calon tersebut atau kepala daerah tersebut. Ya maka hal seperti inilah yang kemudian kita ini khawatirkan terjadi. Jadi sekali lagi ya sebuah disclaimer penting. Ketika kami mengkritik terhadap tindakan Ustaz Abdul Somad yang kami anggap itu adalah suatu kekeliruan. Ya itu bukan berarti kami ini membenci beliau atau mencari-cari kesalahan. Tidak. Ataupun sebaliknya nih saya mengapresiasi kebaikan yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Ya, atau membenarkan apa yang dikatakan UAS tentang misal suatu perkataan atau suatu perkara. Yang kalau kita melihat hal itu dari kacamata Al-Quran dan Sunnah, ternyata sesuai, tidak menyelisihi. Lalu kami benarkan. Ya, bukan juga serta-merta kami ini muhibbin yang taklid buta kepada UAS. Enggak. Artinya di sini ya menunjukkan kepada kita semua kaum muslimin bahwa hendaknya kita ini tuh selalu berada kepada kebenaran. Al-Quran dan Sunnah. Kita jadikan landasan barometernya. Jadi bukan fokus kepada siapa objeknya yang mengatakan atau melakukan suatu tindakan itu, tetapi lihat ucapan atau tindakannya. Ya sekalipun yang disampaikan misalkan Ustaz Abdul Somad di dalam ceramahnya ada kebenarannya dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya maka kita harus benarkan juga. Namun ketika ada yang tidak sesuai dari ucapan ataupun tindakan UAS daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita juga harus katakan itu salah. Sebab teman-teman di dalam Islam kita tidak diajarkan untuk taklid buta, melainkan kita dituntut harus selalu berada pada garis kebenaran. Dan tolak ukur kebenaran itu ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus soleh. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga hati kita semua teman-teman ya, bahwa sekali lagi berpolitik itu merupakan hak setiap warga negara ya, baik itu saya, teman-teman yang lain, pejabat, bahkan sekelas ulama ya, itu merupakan hak politik di dalam negeri kita ini. Tetapi mesti kita pahami ada adab dan etika di sana teman-teman ya. Ketika kita berceramah, ketika kita membawakan suatu kajian, maka hendaknya, sebaiknya untuk masalah politik itu untuk kita kesampingkan terlebih dahulu.
Ya, kalau soal dari mulut ke mulut, ya pertemuan person ke person, mengajak seseorang, ya secara person loh, ya itu lain cerita teman-teman. Artinya itu hanya sekedar empat mata atau lingkup yang lebih kecil. Tetapi kalau langsung di muka umum, ceramah begitu, yang dimana di situ audiensnya, pendengarnya, jamaahnya ada ribuan, ratusan bahkan ribuan, ya maka sebaiknya dan sepatutnya hal-hal yang berbau politik itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Ya, kita boleh membahas tentang politik dalam ceramah kita boleh, tetapi hanya sebatas secara umum saja. Ya, kita rincikan loh. Misal dalam agama Islam itu dalam memilih kriteria pemimpin yang ideal, yang baik itu seperti ini loh. Ya, jamaah seperti ini. Ya, itu saja. Hendaknya sampai sebatas itu. Artinya secara umum teman-teman. Jangan langsung kemudian kita merujuk pada salah satu paslon. Ini loh yang saya pilih, yang seharusnya kita pilih ini loh calon nomor ini loh ya, misal. Ya mungkin video ini yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan seperti biasa ya sampai ketemu di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.